Salam pemirsa, 4 Juli 2025, situasi di medan perang Ukraina semakin memanas dengan munculnya tuduhan serius terhadap Rusia. Menurut laporan eksklusif Newsweek yang mengutip sumber-sumber intelijen Belanda dan Jerman, militer Rusia kini secara sistematis memperluas penggunaan senjata kimia mematikan dalam serangan-serangan mereka di Ukraina. Tindakan ini dianggap melanggar konvensi senjata kimia internasional dan memicu kecaman tajam dari berbagai pihak di Eropa Barat. Rusia gunakan senjata kimia, dunia Barat bereaksi. Laporan intelijen terbaru mengungkap, Rusia diduga telah menerapkan taktik baru dengan mengerahkan zat kimia berbahaya pada sejumlah inti pertempuran yang paling sengit, khususnya di wilayah Donetsk dan Kharkiv. Informasi ini berasal dari hasil penyelidikan bersama lembaga intelijen Belanda, AIVD dan Jerman BND, yang menemukan bukti-bukti forensik keberadaan agen kimia seperti klorin dan fosgen di zona perang. Kami mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil sikap tegas agar praktek penggunaan senjata kimia tidak menjadi kebiasaan yang berbahaya di masa depan. Demikian pernyataan bersama dari kedua lembaga tersebut, seperti dikutip Newsweek. Kedua negara menilai, jika dunia membiarkan pelanggaran berat ini berlalu tanpa hukuman, maka standar moral dan hukum internasional akan terancam runtuh. Dari Washington hingga Brussels, seruan untuk penyelidikan mendalam dan kemungkinan penjatuhan sanksi baru terhadap Rusia langsung menguat. Uni Eropa bahkan berencana mempercepat pembahasan resolusi baru di Dewan Keamanan PBB, sembari menambah bantuan darurat perlindungan kimia kepada Ukraina. Ancaman nuklir dan ambisi wilayah, Presiden Lukashenko angkat bicara. Di tengah sorotan tajam pada perang kimia, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, kembali membuat pernyataan kontroversial yang mengundang perhatian internasional. Dalam konferensi pers di Minsk, Lukashenko secara terbuka menyatakan bahwa konflik di Ukraina hanyalah satu bagian dari strategi besar Rusia dan Belarusia untuk menaklukkan Eropa Timur. Kami tidak sedang main-main. Jika negara-negara seperti Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia terus mempromosikan agenda-agenda agresif Barat dan menjadi pion NATO, maka integrasi penuh ke dalam wilayah Rusia, Belarusia hanyalah soal waktu. Ini bukan sekadar retorika, ujar Lukashenko dengan nada tegas. Lukashenko juga menyinggung kemungkinan penggunaan opsi ekstrim jika tekanan politik dan militer dari Barat terhadap Rusia, Belarusia terus meningkat. Kami memiliki semua instrumen pertahanan, termasuk yang sifatnya strategis. Imbuhnya mengisyaratkan kesiapan untuk menggunakan kekuatan nuklir sebagai untuk penyeimbang ancaman. Strategi ekspansi dan kecemasan negara Baltik. Ancaman langsung dari Lukashenko ini langsung disambut alarm oleh negara-negara Baltik dan Polandia. Presiden Polandia, Andrzej Duda, menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi segala bentuk provokasi militer dari timur. Setiap langkah agresif akan mendapat respon setimpal dari NATO. Kami tidak akan pernah membiarkan satu jengkal pun wilayah kami jatuh ke tangan agresor, tegas Duda di hadapan parlemen. Lituania, Latvia, dan Estonia pun memperketat koordinasi militer dan intelijen, mempercepat penempatan pasukan NATO di perbatasan timur mereka. Pemerintah Estonia bahkan menyampaikan permintaan resmi kepada NATO untuk memperkuat kehadiran sistem pertahanan udara dan detasemen pasukan khusus di wilayah Baltik. Tanggapan dunia internasional menuju krisis baru di Eropa. Pakar politik Eropa, Mariana Buderin, peneliti senior di Balfour Center Harvard, menilai kombinasi ancaman kimia dan retorika nuklir yang dilontarkan Rusia Belarusia sebagai fase eskalasi paling berbahaya sejak awal invasi ke Ukraina. Ini bukan lagi soal Ukraina, tetapi tentang peta ulang keamanan Eropa secara menyeluruh. Dunia harus belajar dari sejarah. Setiap kali konvensi internasional dilanggar tanpa respon tegas, harga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal, katanya kepada Deutsche Welle. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat membahas isu ini, sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Palang Merah Internasional juga mulai mengirim tim bantuan medis khusus untuk menghadapi kemungkinan krisis korban senjata kimia di Ukraina. Kesimpulan, ancaman yang tak bisa diabaikan. Perang di Ukraina kini tidak lagi sekedar soal perebutan wilayah, melainkan menjadi arena eksperimen senjata dan ancaman strategis yang dapat mengguncang tatanan internasional.
penggunaan senjata kimia oleh Rusia diikuti dengan retorika keras dari Belarusia tentang ekspansi teritorial dan ancaman nuklir, telah menyalakan alarm bahaya di seluruh Eropa. Sejauh ini, dunia masih menunggu, akankah kecaman dan sanksi internasional cukup ampuh untuk menghentikan gelombang ancaman baru dari Moskow dan Minsk? Atau justru, sejarah Eropa akan kembali diwarnai babak baru konfrontasi militer yang lebih luas? Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah komunitas internasional dalam beberapa hari ke depan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.